lagi Business Leaders. Pada kesempatan ini saya Ahmad Jamil akan membagikan pengetahuan tentang analisis faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan PT Turindo Guide Indonesia Tbk. PT Turindo Guide Indonesia Tbk ini menunjukkan sebuah platform bernama Pigijo. Pigijo adalah sebuah platform di mana orang-orang bisa merencanakan perjalanannya untuk berkeliling di Indonesia. Nah, ada 9 faktor yang menjadi pokok pembahasan kali ini. Poin pertama adalah lingkungan demografi. Ketika berbicara masalah demografi, hal ini berkaitan langsung dengan populasi. Nah, untuk total populasi dunia diperkirakan akan terus tumbuh dan meningkat selama periode antara 2010 hingga 2050, yang awalnya dari 6,9 miliar menjadi 9,7 miliar. Dan itu sejalan dengan angka kedatangan wisatawan internasional yang berkunjung ke berbagai daerah. Hal itu selalu meningkat dari tahun ke tahun. Hingga tahun 2019 itu angka perjalanan wisata global mencapai 1,46 miliar. Dan itu akan terus meningkat hingga beberapa tahun. Untuk peluang sendiri dari lingkungan demografi ada 4 poin. Pertama itu penciptaan dan pengembangan usaha dan bisnis baru di sektor pariwisata seperti jasa angkutan, jasa penginapan, restoran, serta pengembangan destinasi wisata dan pergelaran pertunjukan budaya yang unik dan menarik. Yang kedua adalah menciptakan banyak lapangan kerja baru. Yang ketiga, mengurangi tingkat pengangguran. Dan yang terakhir adalah menghidupkan perekonomian masyarakat, daerah, dan juga negara. Dari sisi ancamannya ada 2 poin. Pertama, pertumbuhan populasi penduduk dunia dan arus perkembangan zaman itu berubah setiap saat. Sehingga tren dan selera masyarakat dalam melakukan perjalanan tersebut akan berubah pula. Hal ini berimplikasi pada perusahaan Pigijo, di mana perusahaan harus selalu berinovasi dengan menghadirkan paket-paket wisata yang menarik dan mengikuti tren perkembangan zaman. Kemudian ada tren kota kedua, di mana perusahaan bisa menawarkan tersebut kepada pelanggan-pelanggannya. Misalnya, orang cenderung untuk berwisata ke Wakatobi, tapi dengan adanya tren wisata kota kedua, mereka bisa dialihkan ke daerah di sekitaran Wakatobi, yaitu daerah Bau-Bau, di mana pantai-pantainya itu tidak kalah menarik juga. Yang ketiga adalah paket wisata sesuai dengan kebutuhan pelanggan, seperti wisata bahari bagi peneliti biota laut, atau wisata ekstrim bagi milenial yang menyukai tantangan. Poin kedua adalah lingkungan alam. Isu yang diangkat itu tentang alam Indonesia adalah salah satu daya tarik pariwisata global. Kombinasi unik terhadap iklim tropis, kepulauan yang luas dengan 17.508 pulau, dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, yaitu sekitar 54.716 km, menghasilkan keindahan, keunikan, dan keeksotisan. Contoh wisata alam yang terkenal di kalangan wisatawan mancanegara adalah pantai-pantai di Bali, lokasi penyelaman di Bunaken, gunung-gunung berapi yang ada di Indonesia seperti Bromo, ada juga Danau Toba, hutan-hutan di Sumatera dan Kalimantan, serta berbagai taman nasional yang ada di Sumatera. Nah, peluang dari sisi lingkungan alam itu adalah kekayaan alam Indonesia yang indah, menarik, unik, eksotis, dan berlimpah ruah ini dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara untuk berkunjung dan menghabiskan waktunya di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari data yang ada. Hingga tahun 2019 itu kunjungan wisatawan mancanegara yang ke Indonesia itu sekitar 16 juta orang. Dan itu diprediksi akan terus meningkat. Nah, di sini juga bisa dilihat persebaran orang-orang yang melakukan perjalanan ke Indonesia itu terlihat dari negaranya. Dari tahun ke tahun itu selalu mengalami peningkatan. Untuk ancaman dari sisi lingkungan itu ada beberapa faktor.
Faktor utamanya itu adalah bencana alam seperti tsunami, banjir, letusan gunung berapi, kebakaran hutan, dan juga adanya wabah penyakit. Nah, saat ini Corona telah menjadi pandemi global sehingga membuat orang-orang di seluruh dunia itu takut untuk melakukan perjalanan ke Indonesia. Hal ini berimbas pada penurunan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Nah, untuk implikasinya bagi Pigijo sendiri adalah menurunnya drastis dari sisi income, sehingga untuk saat ini perseroan tidak melakukan operasional seperti biasanya. Dan hal ini akan dilakukan hingga wabah corona berakhir. Poin ketiga adalah lingkungan teknologi. Pariwisata dan teknologi itu tidak bisa dipisahkan. Untuk saat ini, bisnis-bisnis harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Ada 6 teknologi yang perlu dimanfaatkan dan di-upgrade oleh usaha-usaha yang ada di industri pariwisata. Yang pertama itu Internet of Things, Virtual Reality, Mobile Technology, Big Data, Augmented Reality, dan Artificial Intelligence. Keenam teknologi tersebut harus menjadi bagian dari perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha bisnis yang ada di industri jika tidak ingin tertinggal dari kompetitor-kompetitornya. Untuk peluang dari sisi teknologi itu ada beberapa poin. Yang pertama, pemanfaatan teknologi dapat memberikan kemudahan pelanggan untuk merencanakan sebuah perjalanan dan penggunaan waktunya yang efisien. Yang kedua adalah pelanggan dapat lebih leluasa mencari destinasi wisata yang menarik, nyaman, dan murah. Selain itu, pelanggan juga dapat memilih transportasi yang akan digunakan pada saat berkegiatan dan melakukan pembayaran serta memilih sendiri asisten travelnya. Untuk ancamannya sendiri, perubahan teknologi dari waktu ke waktu adalah tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan. Perusahaan harus dapat menyesuaikan penggunaan teknologinya dengan perkembangan zaman agar tidak tertinggal. Perusahaan berpotensi untuk menjadi sasaran para peretas yang dapat mengganggu kegiatan operasional perusahaan dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Untuk implikasinya sendiri bagi Pigijo adalah perusahaan harus selalu melakukan upgrade terhadap teknologi terbaru dengan melakukan belanja modal yang diperlukan. Kemudian Pigijo juga harus memiliki infrastruktur teknologi yang memiliki beberapa modul yang terpisah. Dalam hal ini, Pigijo harus memiliki cadangan teknologi. Jadi, ketika teknologi yang satu bermasalah, mereka masih bisa memanfaatkan teknologi yang lain untuk melakukan operasional perusahaan. Poin keempat adalah lingkungan sosial budaya. Selain alam, keberagaman budaya Indonesia juga mampu menjadi daya tarik wisatawan mancanegara. Indonesia terdiri dari 300 kelompok etnis yang tersebar di 6.000 pulau berpenghuni di Indonesia. Keberagaman agama dan ritual serta tradisinya mampu memberikan decak kagum bagi wisatawan mancanegara. Kemudian, pertunjukan tari-tarian, teater, bangunan-bangunan bersejarah seperti museum, candi, tempat ibadah, dan kuliner-kuliner khas Indonesia menambah keunikan pesona wisata budaya Indonesia. Selain itu, dari sisi sosial, keramahan, sopan santun, hormat menghormati, dan gotong royong adalah nilai-nilai yang selalu diperlihatkan oleh masyarakat Indonesia, sehingga hal tersebut mampu memberikan kesan yang baik untuk wisatawan asing yang sedang berkunjung ke Indonesia. Untuk peluangnya sendiri, dari sisi lingkungan sosial budaya itu penciptaan desa wisata. Potensi pariwisata dapat mencakup tempat wisata alam, makanan, seni, dan acara budaya yang unik di masing-masing daerah. Indonesia memiliki 1.734 desa wisata, sebagian besar terletak di Jawa dan Bali. Selain itu, pergelaran tahunan yang diadakan masing-masing daerah seperti Jember Fashion Carnaval, Dieng Culture Festival, Karnaval Batik Solo, Festival Pinisi
di Bulukumba, Festival Bahari Raja Ampat, dan Tomohon International Flower Festival di Sulawesi Utara selalu dinanti-nantikan oleh wisatawan mancanegara. Poin kelima adalah lingkungan ekonomi. Pada masa ketidakpastian dan volatilitas ini, pariwisata tetap menjadi sektor yang dapat diandalkan. Sektor pariwisata terus memberikan kontribusi yang positif bagi ekonomi dunia meskipun keadaan pertumbuhan ekonomi global yang mengalami penurunan, ketegangan perdagangan internasional, keresahan sosial, dan ketidakpastian geopolitik. Berdasarkan data World Bank, pariwisata global terus menunjukkan tren kenaikan positif setiap tahunnya. Hal ini bisa dilihat dari jumlah kedatangan internasional yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, expenditure yang dihabiskan oleh traveler dari tahun ke tahun itu semakin meningkat juga, dan penerimaan dari sektor pariwisata yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Tabel data International Arrival Expenditure dan Receipt dari tahun 2009 hingga 2018 menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun, ketiga kategori itu selalu mengalami peningkatan dan itu memberikan kontribusi yang positif untuk GDP dunia. Lebih jauh lagi, dalam laporan tahunan Travel and Tourism Economic Impact 2019 World, menjelaskan bahwa sektor travel dan tourism berkontribusi secara langsung dalam peningkatan GDP dunia dan penciptaan lapangan kerja. Hal ini bisa dilihat dari grafik yang ada bahwa dari tahun 2009 hingga 2019 datanya selalu meningkat dan bahkan pada tahun 2029 diprediksi datanya akan terus meningkat. Tahun 2020 ini sebenarnya United Nations World Tourism Organization akan merayakan Year of Tourism and Rural Development. Namun hal tersebut tidak akan dilakukan setelah adanya global pandemik corona ini. IMF menyatakan ekonomi dan keuangan global saat ini tengah mengalami krisis akibat pandemi virus corona. Selain itu, PDB dan lapangan kerja yang diharapkan akan meningkat di tahun 2020 ini, sepertinya hal tersebut tidak akan terrealisasi. Untuk peluang dari lingkungan ekonomi sendiri ada 3 poin. Yang pertama, peluang investasi pada industri ini terbuka lebar dan akan semakin meningkat setiap tahunnya. Kemudian, tren untuk melakukan perjalanan ke berbagai negara itu sedang digandrungi, sehingga diprediksi tahun-tahun mendatang akan semakin meningkat pula. Yang ketiga adalah masyarakat tetap akan melakukan perjalanan walaupun kondisi perekonomian global tidak stabil. Berdasarkan ketiga poin tadi, bisa diprediksi bahwa investasi di sektor travel and tourism akan terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Hal ini bisa dilihat pada grafik yang ada. Bahkan pada tahun 2029 diprediksi angkanya bisa mencapai 1.500 dan itu angka yang sangat fantastis. Namun semenjak corona telah menjadi pandemi global, orang-orang tidak dapat berpergian keliling dunia secara bebas. Bisnis di sektor pariwisata untuk sementara ini perlu menyiapkan strategi terkait dengan operasional bisnis setelah pandemi akan berakhir. Orang-orang akan melakukan perjalanan kembali ke berbagai tempat secara besar-besaran dan bahkan membludak setelah wabah ini berakhir. Untuk ancaman sendiri dari lingkungan ekonomi ada 4 poin. Yang pertama itu persaingan harga antar satu usaha dan lainnya itu tidak bisa dihindari. Yang kedua adalah bisnis akan kehilangan pelanggannya ketika tidak mampu bersaing secara harga. Yang ketiga, masyarakat ekonomi ASEAN membuat persaingan usaha semakin semarak. Yang keempat itu adanya corona membuat bisnis kehilangan pemasukan dan sementara waktu beberapa bisnis menutup usahanya. Nah, untuk implikasinya bagi Pigijo adalah perseroan harus selalu siap siaga ketika perang harga antar usaha itu terjadi. Yang kedua itu pemberian diskon pada momen-momen tertentu. Yang ketiga, perseroan harus gesit dalam melihat peluang untuk menaik turunkan harga. Namun,
Karena adanya pandemik ini, perseroan terpaksa harus mengistirahatkan karyawannya karena tidak mampu membayar gaji mereka. Selain itu, perseroan juga harus tetap membayar pajak kepada negara. Dan itu akan menjadi beban untuk perusahaan. Poin keenam adalah lingkungan pemerintahan. Isu yang diangkat terkait kebijakan bebas visa bagi 169 negara yang berkunjung ke Indonesia. Peluangnya ada dua. Yang pertama, peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Yang kedua adalah hal tersebut akan meningkatkan PDB nasional. Untuk ancamannya sendiri, ada dua, yaitu kemudahan bagi tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia. Yang kedua adalah implementasi kebijakan bebas visa tersebut bergeser dari tujuan awalnya. Untuk implikasinya bagi Pikijo adalah pertumbuhan pendapatan sekaligus bisa mengundang investor untuk melakukan penanaman modal terhadap perseroan. Poin ketujuh adalah lingkungan politik. Isu yang diangkat itu tentang penyelenggaraan pilkada serentak di tahun 2020. Peluangnya adalah perusahaan pariwisata dapat melakukan kerjasama dengan kepala daerah dengan menawarkan program untuk memajukan pariwisata daerah. Ancamannya itu terkait situasi dan kondisi stabilitas daerah-daerah yang menjadi tempat destinasi pariwisata. Hal itu membuat daerah tersebut menjadi tidak aman dan tidak nyaman bagi wisatawan. Untuk implikasinya sendiri bagi Pikijo adalah penurunan jumlah konsumen yang signifikan jika terjadi pergolakan di daerah tujuan wisata. Yang kedua adalah perseroan harus tetap menjaga hubungan baik dengan pihak keamanan setempat dalam memastikan bahwa daerah tersebut tetap aman untuk dikunjungi. Nah, future leaders, poin ke-8 adalah lingkungan hukum Indonesia. Isu yang diangkat di sini adalah payung hukum bagi para pelaku usaha digital atau e-commerce. Untuk peluangnya sendiri ada 3 poin. Yang pertama itu adanya kepastian hukum membantu para pelaku usaha digital dalam menyelesaikan segala permasalahannya, mulai dari perizinan, pajak, sampai pada penyelesaian sengketa di pengadilan. Yang kedua adalah kepastian hukum dapat memunculkan kepercayaan pelanggan dan investor terhadap pelaku usaha. Yang ketiga itu membuat perekonomian negara menjadi lebih baik. Sementara di sisi ancamannya itu ada 3 poin juga. Yang pertama itu banyaknya gugatan hukum yang akan muncul dari pelanggan, pemasok, kreditur, pemegang saham perseroan, instansi pemerintah, organisasi maupun masyarakat luas. Yang kedua itu sengketa hukum dapat merugikan perseroan. Yang ketiga adalah menurunnya rasa kepercayaan konsumen maupun investor terhadap pelaku bisnis. Untuk implikasinya sendiri bagi Pikijo adalah jika pemerintah meresponnya dengan cepat terkait isu payung hukum tersebut, maka perseroan akan merasa terbantu dan bahkan dapat memberikan keuntungan. Tapi, jika pemerintah meresponnya dengan lambat, maka hal tersebut akan merugikan perusahaan terkait biaya yang harus dikeluarkan atas kasus hukum yang menimpanya. Nah, poin yang terakhir dan yang ke-9 itu adalah lingkungan hukum internasional. Isu yang diangkat di sini adalah tentang penyelesaian sengketa hukum bagi bisnis e-commerce yang ada di Indonesia. Peluangnya, bisnis mampu mengurangi pengeluaran perusahaan, diantaranya biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan jasa advokat maupun arbitrator. Ancamannya sendiri ada 2. Pertama, ketidakpastian dan ketidakjelasan perlindungan hukum akan mengurangi pertumbuhan industri startup di Indonesia. Yang kedua adalah kepercayaan pelanggan dan investor internasional terhadap pelaku usaha akan berkurang. Implikasinya bagi Pikijo adalah perseroan dapat meminimalkan dan mengawasi biaya yang dikeluarkan jika terlibat masalah hukum internasional. Itulah 9 faktor yang mempengaruhi performa PT Turindo Guide Indonesia. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari penjelasan saya ini. So, sampai ketemu lagi.